Oke, ini mungkin bisa masnya pegang atau soalnya rame mas. Iya. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa mas? Baharudin Setiawan. Baharudin. Usia masnya berapa? Usia. Apa? Usia. Umur. Usianya 26 tahun. Oke. Pendidikan terakhir mas? Pendidikan terakhir S1 Hukum. Mungkin bisa diceritakan mas awal mula masuk Gojek. Awal mula ya tahun 2017 lulus SMA itu daftar Gojek. Setelah itu ada pengumuman SBM, jadi saya kuliah juga, jadi kerja Gojek sama kuliah. Apa yang membuat masnya tertarik masuk Gojek? Tertariknya ya bisa mencukupi keperluan sehari-hari, dan sementara ini memang kerja online dulu sambil cari-cari pekerjaan lain. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama mas kerja di Gojek? Gojeknya 1 tahun, cuman yang lama Grabnya. Grabnya dari tahun 2019 sampai sekarang, cuman pernah rehat setahun kerja di mall TP 1 tahun. Kalau boleh tahu dulu waktu jadi Gojek tuh jadi pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama? Awalnya sampingan, cuman ketika nggak dapat kerjaan jadi buat sehari-hari. Sebelum jadi Gojek mas, pekerjaan apa yang mas lakukan? Sebelum jadi Gojek itu kerja casual di Sheraton sama Diandra. Kerja apa mas? Sorry. Casual. Oh casual, oke. Terus kenapa mas berpindah ke Gojek? Karena untuk daftar di Gojek itu mudah dan tidak terikat, jadi bebas untuk jam kerjanya, fleksibel. Terus gambaran rutinitas masnya kerja sehari-hari gimana? Jam berapa biasanya masnya mulai kerja dan berapa lama? Rata-rata berangkatnya jam 11 siang sampai jam 12, jadi rata-ratanya ya 12 jam. Penghasilan dari pekerjaan Gojek masnya ini udah mencukupi kebutuhan hidup masnya nggak? Cukup sih, rata-rata juga 4 jutaan kotor. Oke. Terus bagaimana perubahan pendapatannya mas dari waktu ke waktu? Perubahannya ya yang sempat besar ya kerja di Mall TP itu, karena ikut PTMAP itu gajinya UMR. Kalau kerja di Gojek tuh dari awal masnya daftar sampai akhir itu ada perubahan pendapatan nggak? Ada, semakin turun. Semakin turun. Itu mungkin kenapa mas semakin turun? Karena persaingan di aplikasi lainnya juga berpengaruh. Oh ya. Untuk mendapatkan penghasilan yang menurut masnya cukup nih dalam sehari, masnya bekerja biasanya berapa jam dan menurut masnya itu sebanding nggak sama hasilnya? Kalau dulu sih sebanding, kalau sekarang ya dicukup-cukupkan. Sebagai driver nih mas, biaya apa yang masnya harus tanggung sendiri? Misalnya kayak bensin, servis motor, kuota internet gitu. Dan ditanggung driver ya cuman itu aja, udah ya biaya motor, bensin. Terus di antara itu semua, mana yang menurut masnya paling memberatkan? Paling memberatkan itu bensin.
karena jumlah orderan sama bensinnya kadang lebih boros. Oh, lebih boros bensinnya ya? Iya. Oke. Terus untuk perlengkapan kerja kayak jaket, helm gitu-gitu, itu disediakan atau masnya beli sendiri? Itu beli sendiri. Kalau beli sendiri itu kira-kira habis berapa mas? Sekitar 150.000. Terus menurut masnya itu gimana mas? Kalau masnya beli sendiri, apakah itu adil atau gimana gitu? Oh, kalau beli sendiri emang adil sih mas, kan buat keperluan kita kerja juga. Dan di Grab ini juga sistemnya juga sekarang lebih mudah karena bisa diangsur juga. Apakah ini mas, ketika masnya kerja di Gojek, apakah masnya mendapat perlindungan atau jaminan sosial gitu, asuransi gitu-gitu? Dapat di perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Masnya pernah nggak mengalami penurunan insentif? Pernah sih. Jadi sistemnya berubah sesuai dengan kebijakannya Gojeknya. Itu secara tiba-tiba atau enggak? Secara kalau tiba-tiba enggak sih, itu udah di hasil diskusi dulu, habis itu baru diterapkan. Menurut masnya adil nggak kalau driver ini menanggung semua biaya kerja mas, kayak bensin, perawatan, terus jaket sama helm tadi? Kalau bensin, jaket sama helm itu adil, cuman kalau bisa dikembalikan lagi ke skema dulu seperti pendapatan di insentifnya itu bisa kembali lagi seperti sebelum corona. Gojek kan menyebut masnya kan sebagai mitra kan, bukan karyawan. Menurut mas tuh mitra ini gimana mas menurut masnya? Kalau mitra kan emang nggak bisa nuntut seperti halnya kayak karyawan. Jadi apapun kebijakannya ya kita tinggal ikutin aja. Seperti yang masnya katakan nih, apakah status mitra ini membuat masnya lebih kuat atau justru membuat masnya tidak punya banyak perlindungan? Kalau jadi mitra itu tidak banyak perlindungan, cuman ada plus minusnya jadi mitra sama karyawan. Kalau mitra kan kita jam kerjanya tidak terikat, cuman untuk menuntut hal seperti yang lain-lain nggak bisa terlalu over sama kemitraannya. Terus ini, bagaimana kondisi fisik dan mental mas sejak bekerja sebagai driver Gojek? Ya sudah biasa sih, sudah terbiasa karena jadi pekerjaan. Kalau awal-awal itu ada keluhan sakit badan atau stres gitu mas? Oh enggak ada. Dalam sebulan itu biasanya penghasilan masnya sebagai Gojek itu buat apa aja mas? Kalau saya sih buat ini beli bensin, beli rokok, campur di warung makan, udah itu aja. Masnya belum berkeluarga? Belum. Bagaimana pekerjaan ini mempengaruhi kehidupan sosial dan keluarga masnya? Apakah masnya punya cukup waktu buat keluarga kayak ayah gitu? Kalau di usia segini sih kebanyakan kita di luar. Jadi pulang ya cuman tidur, makan, habis itu kerja lagi. Terus apakah masnya bekerja sebagai Gojek ini masnya merasa bersalah nggak sama keluarga masnya karena tidak punya banyak waktu? Kalau merasa bersalah sih enggak, karena kita kan keluar juga kerja, bukan yang hal-hal negatif seperti yang dilakukan pada umumnya. Terus untuk strategi mas, biasanya apa yang masnya lakukan untuk memaksimalkan penghasilan? Strateginya yaitu jangan pilih-pilih orderan yang masuk dikerjakan semua, itu nanti hasilnya juga cukup.
kan kalau di Gojek kan ada sistem poin kan mas. Iya. Gimana cara masnya menyiasati sistem poin, bonus dan insentif itu agar penghasilan masnya lumayan? Tergantung akunnya sih mas. Jadi kalau semakin banyak orderan kan untuk mencapai target itu mudah. Tapi kalau orderannya jatahnya lama juga kesulitan untuk tercapai targetnya itu tadi. Tapi tergantung sepi atau ramenya. Iya. Kalau sepi gitu mas, gimana cara masnya mensiasati? Kalau sepi ya disiasati ini, tiap orderan masuk dikerjakan. Terus ketika masnya kerja jadi Gojek, apakah masnya ini cari penghasilan dari luar? Iya, dari penghasilan dari luar juga. Itu kalau boleh tahu apa mas pekerjaannya dan bagaimana mengatur waktunya? Biasanya saya di luar itu ngambil pekerjaan seperti pengurusan STNK, BPKB, pajak 5 tahunan itu kan tinggal pakai surat kuasa. Jadi bisa saya tinggal pekerjaan Gojeknya karena pengurusan itu cuma butuh waktu 2 jam. Masnya ini ikut gabung komunitas atau grup gitu nggak? Oh enggak ikut. Tapi nongkrong kayak gini. Iya. Terus kalau nongkrong gini masnya fungsi dan manfaatnya apa? Ya fungsinya ya bisa bertukar pikiran sama sesama driver. Sama kita kan makhluk sosial jadi nggak bisa hidup sendiri. Terus ini ya mas, kalau masalah orderan gitu, berarti sobat-sobat info orderan gitu atau gimana? Gimana? Kalau lagi nongkrong kayak gini, masnya itu juga ngomongin soal orderan gitu-gitu. Iya. Berarti masnya kalau lagi nongkrong sama teman-teman itu juga bertukar informasi tentang order, terus tips menghadapi gitu-gitu. Iya. Intinya yang penting itu pelayanan kita yang baik aja ke customer. Biar nggak terpengaruh akun kita juga. Saya pernah nggak ikut demo atau protes gitu? Oh kalau demo nggak pernah ikut. Kalau boleh tahu nih mas, apa yang membuat demo ini bisa terjadi? Seperti tarifnya itu mungkin dirasa kurang sesuai, terus insentif yang nggak kunjung-kunjung kembali karena sempat berubah kan karena COVID itu berpengaruh sampai sekarang. Terus kan kalau Gojek kan kadang nggak adil nih mas, kayak insentif tiba-tiba naik turun gitu. Terus kalau nggak adil gitu, masnya biasanya lapor ke CNS atau diam aja? Ya diam aja karena kan kita sebagai mitra tinggal mau ngelakuin apa enggak, jadi nggak bisa protes juga. Nah dulu waktu kerja jadi driver Gojek itu sempat berpikir buat berhenti nggak? Sempet kalau ada kerjaan lain, tapi kalau nggak ada kerjaan lain akhirnya ya kita jalan Gojek lagi. Jadi kalau nggak ada kerjaan lain, apa yang membuat masnya bertahan di Gojek? Karena kebutuhan sehari-hari, keperluan juga. Terus ini yang terakhir mas, apa yang perlu diperbaiki dari sistem Gojek? Yang perlu diperbaiki sistem dari Gojek yaitu mungkin lebih lihat keadaan di jalan, jadi mungkin bisa menyesuaikan lagi tarifnya dan juga insentif itu bisa dihadirkan kembali dan bisa mudah tercapai biar driver itu punya motivasi untuk mengejar pencapaian itu. Terima kasih ya mas.